Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat selalu dalam rahmat Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam keberkahan. Semoga yang sedang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan semoga sakitnya jadi pelebur dosa. Dan semoga kita yang sehat, yang oleh Allah diamanahi kesehatan, bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan terindah, sehingga kesehatan yang merupakan modal yang sangat mahal itu oleh kita digunakan dalam keriduannya. Hari ini, alhamdulillah, kita bisa bertemu di Majelis Percikan Iman Online 5 April 2020 atau bertepatan dengan 11 Sya'ban 1441 Hijrah. Sahabat-sahabat sekalian, tak terasa dalam hitungan saya kurang lebih 19 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita selalu berdoa agar ujian yang sedang kita hadapi bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan, dan kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. Artinya, semua ujian yang Allah berikan itu dipastikan bisa kita selesaikan dengan husnuzon, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan doa yang tiada henti. Nah, dengan selesainya ujian COVID-19 ini, nanti kita bisa bertemu lagi di Majelis Percikan Iman Off Air. Banyak yang sudah rindu ya ketemu di pengajian. Beginilah cara Allah menciptakan kondisi sehingga sekarang ini kita rindu sholat Jumat, rindu sholat di masjid berjamaah ya. Nah, ambil hikmahnya. Sahabat-sahabat, sekarang kita akan membahas materi yang sedang kita kaji. Jangan lupa walaupun di rumah siapkan Al-Qur'annya ya. Quran Al-Mu'asirnya tolong siapkan, catatannya siapkan ya. Jangan lupa bahwa Nabi menyuruh kita belajar sungguh-sungguh, dan ahli hikmah mengatakan bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita berburu, maka setelah ditangkap, amankan buruan itu. Ya, binatang buruan itu kalau nggak diikat lepas lagi. Nah, ilmu itu harus diikat dengan catatan. Al ilmu swaidun, ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ya. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ya sahabat-sahabat sekalian, bagi Anda yang minggu lalu tidak mengikuti ya, sebenarnya Anda bisa ikuti, bisa lihat di channel A'am Amiruddin Channel. Makanya materi-materi saya di sini kalau di IG itu kan hanya bertahan 24 jam ya. Oleh sebab itu teman-teman bisa subscribe A'am Amiruddin Channel untuk di YouTube ya. Nah, kalau yang di YouTube nanti kapanpun Anda bisa tonton lagi, Anda bisa share ke orang lain untuk kemaslahatan. Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menyebarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala
tanpa pahala kita dikurangi. Makanya kalau Anda yang tidak tahu materi kemarin apa, nah Anda bisa lihat di YouTube saya di channel Aam Amiruddin Channel. Silakan subscribe. Nah, nanti Anda bisa lihat materi-materi yang sudah dibahas di Instagram. Karena kalau di Instagram kan hanya 24 jam dia bertahan. Kalau di YouTube ya selamanya begitu, ya. Jadi untuk materi yang kemarin, macam-macam kesalehan, Anda bisa lihat di channel Aam Amiruddin Channel di YouTube saya, gitu ya. Untuk yang minggu lalu tidak ikut. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutannya. Kita akan membahas tema besarnya, mendaki tangga kesolehan. Itu tema besarnya. Subtemanya kemarin sudah kita bahas macam-macam kesalehan. Nah, sekarang kita akan bahas, hari ini kita akan membahas unsur-unsur kesolehan. Jadi kalau kita mau soleh, kita harus paham unsur-unsurnya. Dan saya pernah sampaikan bahwa yang namanya soleh, menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, di situ diungkap bahwa soleh itu diambil dari kata soluha. Soluha itu artinya perbuatan yang melahirkan kebaikan, kemaslahatan, kedamaian dalam waktu yang bersamaan, tidak menimbulkan kemadorotan. Nah, pagi ini kita akan membahas unsur-unsur kesolehan. Apa saja yang harus kita perhatikan supaya kesolehan kita itu paripurna, supaya kita soleh secara individual, soleh secara sosial, soleh secara intelektual. Pernah saya bahas, ada kesolehan individual, ada kesolehan sosial, ada kesolehan intelektual, ya. Nah, Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bahas unsur-unsur kesolehan. Ada 3 unsur amalan kesolehan, ya. 1, amalan kolbiyah. 2, amalan akliyah. 3, amalan jasadiyah. Nah, 3 akan saya bahas. Unsur-unsur kesolehan. Pertama, kalau kita bicara soleh, itu bicara tentang amalan kolbiyah. Sebelum itu, saya perlu jelaskan dulu bahwa dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Dalam diri kita ada 3 unsur yang saling terkait satu sama lain. 1, ada kolbu, ya. 2, ada akal. 3, ada jasad. Nah, sebenarnya jasad ini bentuk yang lahiriah saja. Penentunya adalah kolbu dan akal. Jadi jasad itu hanya pelaksana saja. Hanya pelaksana saja. Jasad itu penentunya, komandannya siapa? Kolbu, ya, kolbu. Dan kemudian dijabarkannya oleh akal, diwujudkannya oleh jasad. Nah, makanya kalau kita bicara unsur kesolehan, maka kita bahas pertama adalah unsur yang pertama, soleh itu kaitannya dengan amalan kolbiyah. Dari sini, hati, ya. Itu sebabnya kalau kita ingin jadi orang soleh, mulailah dari pembersihan hati. Kita sering dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Jadi hati ini penentu. Makanya kalau bicara tentang unsur kesolehan, yang pertama harus amalan kolbiyahnya benar. Ya, amalan kolbiyah. Nah, kalau kita bicara kolbu, maka kolbu itu ada 3 macam kualitasnya. Jadi kolbu itu ada 3. 1, kolbun mayyitun, hati yang mati. Dari hati yang mati tidak mungkin muncul kesolehan. Kolbun mayyitun, ya. Ayat yang berbicara tentang kolbun mayyit itu di Al-Baqarah.
ayat 6 dan 7. Coba saya tadi sebutkan, Anda siapkan Al-Qur'annya ya. Mari kita lihat Al-Baqarah ya, biar bareng-bareng. Sok buka Qur'annya, Al-Baqarah. Saya yakin di antara Anda sudah banyak yang hafal, tapi tidak apa-apa. Kita sekalian tadarus. Coba Al-Qur'annya buka. Surat Al-Baqarah ya, ayat 7, ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sahabat, coba perhatikan di sini. Ya. Orang yang kolbunya sudah mati, a'andzartahum, kamu kasih peringatan, amlan tudhirhum, atau tidak kasih peringatan, sama saja. Jadi bagi orang yang hatinya mati, tidak akan pernah masuk ke dalam jiwanya itu nasihat. Baik nasihat yang lembut, nasihat yang kasar, bahasa puitis, bahasa sarkastis, gak akan masuk. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim. Allah kunci, Allah tutup hatinya. Nah, saya lagi cerita, ya, kalau kita bicara unsur kesolehan, yang pertama adalah amalan kolbu. Nah, kolbu itu ada 3 macam. 1, kolbun mayitun. Ini kolbu yang kondisinya sangat-sangat buruk. Mati hatinya. Kenapa mati? Khotamallahu ala qulubihim. Allah tutup. Nah, orang yang hatinya mati itu ditutup. Maka otomatis wa ala sam'ihim. Pendengarannya tidak akan bisa dia gunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Wa ala absarihim. Matanya juga tertutup dari nilai-nilai kebenaran. Nah, ini sahabat, kondisi yang terburuk, yaitu kolbun mayitun, hati yang mati. Nah, lebih jelas lagi tentang kondisi hati yang mati ini, sahabat-sahabat, coba Anda cek Al-A'raf 179. Nah, sekarang coba silahkan buka Al-A'raf ayat 179 ya. Coba Al-Qur'annya ada, dipegang ya. Al-A'raf ayat 179. Kita lihat apa katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Nah, ayat ini sebenarnya senada dengan surat Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kalau di Al-Baqarah ayat 6 dan 7 dikatakan khotamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Nah, kalau Allah sudah kunci hatinya, ini na'udzubillah, ini orang yang kolbunya udah mati. Orang yang kolbunya mati nggak mungkin jadi orang soleh. Kenapa? Karena panglimanya udah mati gitu. Hatinya udah mati. Nah, kalau hatinya sudah mati, coba sahabat-sahabat lihat di Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama. Sungguh kami telah siapkan jahanam itu, penghuninya kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu. Nah, ini sama dengan Al-Baqarah ayat 6 dan 7 tadi. Khotamallahu ala qulubihim di Al-Baqarah. Kalau di sini apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu, tapi kolbunya tidak bisa atau tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ulaika kal an'am bal hum adall.
mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang ternak nakal, ya kita bisa sembelih, kita bisa bagikan dagingnya. Jadi kalau saya punya kambing saya ini seringkali ngerusak kebun tetangga. Tetangga pada ngomong, itu kambingnya Pak Aam, ya, sampai tanaman saya rusak itu. Nah, pada protes ke saya. Apa yang saya katakan? Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama istri dan anak-anak, udah kita sembelih aja lah kambing ini, seringkali merusak kebun tetangga. Udah gitu kita bagikan saja dagingnya. Nah itu kalau saya punya kambing yang seringkali merusak tanaman orang. Tapi kalau ibu punya suami yang suka merusak tetangga, kan ibu nggak bisa nyembelih kemudian dagingnya dibagikan kan gitu. Makanya di sini dikatakan ulaika kal an'am. Sebenarnya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Nah, sahabat-sahabat tercinta, saya sekarang sedang membahas unsur kesolehan. Yang pertama, soleh itu unsurnya hati. Nah, masalahnya hati itu ada 3 kualitas. Yang sedang saya bahas sekarang adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Itulah kondisi orang yang hatinya mati. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak sama saja, mereka tidak akan respon dengan peringatan itu. Bahkan Allah menyebutkan orang yang hatinya mati itu lebih hina dari binatang ternak, ya. Kalau binatang ternak, ya bisa kita sembelih, bisa kita bagikan dagingnya. Ya, kalau suami kita bermasalah, anak kita bermasalah, masa kita sembelih? Kan nggak mungkin. Nah itu yang disebut mereka itu lebih hina dari binatang ternak. Nah itu yang pertama, qalbun mayyitun. Yang kedua adalah qalbun maridun. Marid itu artinya sakit. Nah ini juga Anda bisa lihat di Al-Baqarah ayat 10, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Jadi kalau qalbun mayyit diambil di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Qalbun maridun bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 10-nya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, berarti kalau yang terburuk itu qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang mati, menurut Al-A'raf 179, dia tidak akan pernah memberikan respon terhadap nasihat-nasihat kebaikan, ya. Nah, kalau qalbun marid, kalau marid itu sebenarnya masih ada harapan. Karena dia hanya sakit, belum mati gitu. Tapi jangan salah, hati seseorang mati itu dimulai dari sakit kan gitu. Nah, qalbun marid, hati yang sakit. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sakit? Nah, cirinya bagaimana? Ciri orang yang hatinya sakit, pertama, dia tidak merasa berdosa kalau berbuat kesalahan. Jadi melalaikan sholat, nggak merasa bersalah. Berbuat maksiat, nggak merasa bersalah. Melalaikan kewajiban terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Melalaikan pekerjaan, itu tidak merasa bersalah. Jadi orang yang hatinya mati ditandai dengan apa? Kalau berbuat dosa, dia tidak merasa bersalah. Nah ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa maksiat itu akan mengotori hatinya. Jadi hati itu diumpamakan seperti kain putih bersih, ya. Perbuatan dosa itu diumpamakan seperti noda. Jadi kalau saya pakai baju yang putih, ada tinta, baju saya ternodai. Nah, mirip noda itu adalah maksiat.
Innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khoti'atan, kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, nakatat fi qalbihi, maka dosa itu akan mengotori hatinya. Wa in huwa naza'a, kalau orang itu berhenti, wastagfaro, istighfar, wataba, tobat, sokola qalbuhu, nanti jiwa kolbu yang sudah terkotori itu bersih lagi. Jadi sahabat-sahabat, ternyata noda-noda maksiat itu bisa bersih lagi dengan berhenti dari dosa, istighfar, dan tobat. Wa in ada, tapi kalau dia ulangi lagi, zida fiha, maka dosa-dosa itu akan semakin mengotori, menodai jiwanya yang bersih. Tadi saya umpamakan, baju saya putih kena noda, kena tinta, saya biarkan kena lagi. Akhirnya baju saya yang putih benar-benar sudah penuh dengan noda. Sehingga ketika ada noda lagi kena, sudah tak terlihat lagi karena sudah kotor bajunya. Nah, orang kalau melakukan satu dosa, segera istighfar dan tobat, bersih lagi. Tapi wa in ada zida fiha, kalau dia ulangi, bertambah, hatta ta'lu, akhirnya yang terjadi apa? Kolbunya tertutup. Jadi sahabat, kolbu manusia itu aslinya bersih loh. Aslinya tuh bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir suci. Lalu jiwa kita, kolbu kita itu menjadi kotor karena maksiat yang kita lakukan. Dia ulangi. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Sahabat coba lihat di rumah, di Qur'annya, surat Al-Mutaffifin, surat ke-83, ya, ayat 14-16. Coba cek. Surat Al-Mutaffifin ayat 14-16. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh, ya, apa yang sudah dilakukannya itu, dosa-dosa yang sudah dikerjakannya itu, rona, menutupi. Jadi, kalla balarona, sungguh perbuatan-perbuatan dosa itu akan menutupi. Nah, jadi ayat ini menguatkan keterangan atau ilustrasi dari Rasul yang mengatakan bahwa dosa itu seperti noda yang kena pada jiwa kita yang bersih. Kalau diulang, hatta ta'lu, akhirnya menutupi kolbunya. Nah, kalau sudah begitu, kolbu kita, na'udzubillah, bisa sampai akhirnya mati gitu. Kan saya lagi cerita, kualitas kolbu yang kedua adalah kolbun marid, hati yang sakit. Ya. Nah, ciri orang yang hatinya sakit, perbuatan dosa itu, dia tidak merasa bersalah kalau berbuat dosa. Tidak merasa bersalah. Apa yang terjadi? Dia ulangi. Akhirnya lama-lama kolbunya mati gitu. Nah, kemudian yang harus diwaspadai, ciri hati kita sakit, tadi yang pertama meremehkan dosa, ya, menganggap sepele dengan dosa dan maksiat, akhirnya diulang-ulang. Yang kedua, ini ada penjelasannya di surat Al-Ma'arij. Coba Anda lihat di surat Al-Ma'arij ayat 21-23. Di antara ciri orang yang hatinya sakit adalah innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin. Nah, coba Anda lihat surat Al-Ma'arij ya. Surat berapa? Ke-70. Coba yang di rumah cek, Kita bareng-bareng biar serasa belajar langsung ya. Surat ke-70, coba Anda lihat ayat 19 ya. Coba Anda lihat surat 19. Ayat 19. Surat ke-70, surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tercipta keluh kesah. Nah, hati-hati sahabat-sahabat. Kalau kita sering mengeluh gitu ya.
duh istri saya teh kayak begini, duh suami saya teh kayak begini, duh anak saya teh kayak begini. Ngeluh gitu, ngeluh. Hentikan mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu salah satu hati kita sakit gitu. Sebenarnya kan kita jangan mengeluh kegelapan. Cari lilin, nyalakan lilin, bener nggak? Begitu. Ini gelap. Nah, orang yang suka ngeluh itu, dia bukan cari solusi. Dia cuma bilang, ya aduh ini gelap gini. Ya cari lilin dong. Nyalakan lilin. Ya. Nah, jadi kita ini dalam hidup jangan terlalu banyak mengeluh. Duh, suami saya teh pelit. Ya udah, terima saja. Kan itu pilihan Anda. Ya. Aduh, istri saya teh meuni carewet pisan. Ya udah, terima saja. Jangan banyak mengeluh. Gimana caranya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Karena mengeluh itu ciri kolbu kita sakit. Innal insana khuliqa halu'a. Mengeluh. Idza masahu syarru jazua. Ditimpa sulit, gampang putus asa. Jadi orangnya itu lemah, gampang putus asa. Wa idza masahul khairu manu'a. Tapi sekalinya dia mendapatkan kenikmatan, lupa diri. Jadi ada orang yang kalau dapat nikmat, lupa diri dia. Kalau dapat kesulitan, putus asa. Tiap hari ngeluh. Ya, gitu. Aduh, kenapa sih kita harus selalu di rumah? Ya, daripada ngeluh, sok apa kerjakan kayak di rumah. Beres-beres, bersih-bersih, masak. Kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan. Ya. Aduh, ya Allah, ini udah 3 minggu. Entah berapa minggu lagi kita akan tetap di rumah. Ya, ambil yang positifnya apa? Coba ambil positifnya apa coba. Nah, jadi innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, hati-hati. Orang yang kolbunya sakit itu kalau berbuat dosa tidak merasa bersalah, terus kerjaannya ngeluh, putus asa, sekalinya sukses lupa diri, ya. Bahkan cenderung sombong kalau sukses. Itu sebabnya di dalam surat Luqman ada nasihat Luqman untuk kita semua. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Anda lihat itu di surat Luqman ayat 18 sampai 19. Surat Luqman ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari orang. Maksudnya apa? Kita harus ramah. Jangan suka berpaling dari orang, ya. Jangan sampai kita ini memusuhi. Kalau kita lagi tidak enak sama orang, nggak usah kemudian berpaling. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan sombong dengan kekayaan. Jangan sombong dengan kekuasaan. Jangan sombong dengan ilmu. Semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, sahabat tercinta, jadi saya barusan menyebutkan beberapa ciri orang-orang yang hatinya sakit, ya. Dan saya lagi bercerita apa? Unsur kesolehan itu pertama, aktivitas kolbu. Waspadai, kolbu itu ada 3 kualitas. Ada kolbun marid, kolbun mayit, hati yang mati. Kolbun marid, nah yang ketiga adalah kolbun salim, hati yang sehat. Nah, sahabat-sahabat, kalau hati kita sehat, nah ini mulai. Kesolehan itu dari hati yang sehat. Itu sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda bisa lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87-90. Surat Asy-Syu'ara ya, Anda cek. Di situ ada doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak tidak berguna. Jadi sahabat, nanti ada saat seluruh simbol yang sering kita agungkan itu nggak guna. Biasanya orang kan
bangga dengan simbol harta, dengan simbol kesuksesan duniawi, kedudukan, jabatan, ilmu, ya kan? Gitu. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau saya menghadap engkau dengan hati yang salim, yang sehat. Nah, sahabat tercinta, jelas di sini bahwa yang akan membuat kita soleh itu kalau kolbu kita salim. Mulai dari sini, dari kolbu. Sebab begitu kolbu kita salim, sehat, bersih, apa yang terjadi? Nanti akan berimbas pada amalan-amalan lain. Amalan akal, amalan jasad. Mulainya dari apa? Dari hati. Itu sebabnya jangan dianggap sepele upaya-upaya untuk membersihkan hati kita. Karena kesolehan itu dimulai dari qalbun salim. Ini yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau saya datang kepada engkau dengan hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah pikiran kita bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah lisan kita bersih. Kalau kita menemukan orang yang suka gosip, itu gambaran hatinya busuk. Ya nggak sih? Kalau saya menggosipkan orang, itu gambaran hati saya busuk. Kenapa? Karena gosip itu hanya keluar dari hati yang busuk gitu. Kalau saya senang gitu memamerkan aib orang lain, itu gambaran emang hati saya busuk gitu. Ya. Jadi kalau saya menghinakan orang, kan hati saya busuk. Kalau saya ngegosipin orang, karena hati saya busuk. Ya kan? Gitu. Kalau saya suudon sama orang, karena hati saya busuk. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat perilaku-perilaku buruk, emang mulainya dari hati gitu. Kalau orang menyinggung perasaan saya tidak memaafkan dia, karena hati saya busuk. Ya. Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, diteriaki orang gila, tapi apa yang beliau lakukan? Ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Ya Allah, lahirkan dari mereka anak-anak dan generasi yang soleh. Padahal pelipis Nabi berdarah-darah. Nabi katakan ampuni mereka. Sahabat tercinta, ini isyarat apa? Soleh itu mulai dari hati. Makanya kalau ada orang yang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin duha, tapi lisannya masih ngagosip, eta belum soleh. Belum soleh, saudara. Ya, tahajud rajin, umroh rajin, pelitnya sama saudara, na'udzubillah, itu belum soleh. Kenapa? Unsur pertamanya tidak terpenuhi, yaitu unsur hati. Jadi soleh itu mulainya dari hati. Ini yang pertama, ya. Makanya saya cerita, ini materi ini penting untuk memahami kesolehan. Dimulai dari mana? Amalan kolbu. Nah, yang kedua, amalan akal. Nah, ini unsur yang kedua untuk soleh, akal. Ada ungkapan dari ahli hikmah, al-amalu ala ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, itu sesat namanya. Itu sebabnya untuk soleh, pertama hati kita kudu bersih. Yang kedua, akal kita kudu berisi ilmu. Sahabat tercinta, coba perhatikan. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasul tentang apa? Bukan tentang sholat, bukan tentang saum, bukan tentang zakat. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Baca 2 kali loh.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, suruh bacanya 2 kali. Artinya membaca itu, belajar itu nggak bisa sekali. Belajar itu harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Makanya ada search, ada research. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut research. Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya search, tapi apa? Research. Diulangi lagi, diulangi. Makanya disebutnya research. Ya, riset di Indonesia kan. Riset. Research itu kan search, lalu ada artinya berulang. Search, research. Ilmu itu seperti tadi sahabat-sahabat sekalian, nggak bisa kita belajar cuma sekali. Kudu rutin, kudu konsisten. Dan kalau Anda melihat orang yang berilmu, dia belajarnya lama. Nggak bisa ilmu itu ujug-ujug sekali ngaji, terus soleh, terus jadi berilmu. Nggak bisa. Semuanya itu berproses. Nah, makanya amalan unsur yang kedua dari kesolehan itu ilmu. Itulah pentingnya kita sering mendengarkan nasihat yang baik. Anda lihat di Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Coba Anda lihat di Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla, orang yang mendengarkan pembicaraan. Ya. Fayattabi'una ahsana. Dia ikuti kebaikan itu. Jadi bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca, bukan hanya meriset, tapi fayattabi'una ahsana. Ikuti kebaikan itu. Ada orang yang ngaji kemana-mana, tapi nggak soleh karena tidak mengikuti kebaikan itu. Dia cuma ngaji saja, dia cuma mendengar saja. Ayat itu, surat Az-Zumar ayat 18 itu ada penegasan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikuti, garis bawahi, ikuti. Jangan heran kalau ada orang itu teh ngaji kemana-mana ya, majelis taklim semua dia datangi, tapi ya Allah kalau ngomongin orang nanti dahsyat. Nah, berarti dia dengar tapi tidak dia ikuti. Padahal menurut Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Dia ikuti yang baiknya itu, gitu. Ngaji kemana-mananya, dia mah semua majelis taklim didatangi, tapi ya Allah pelitnya, na'udzubillah. Dia rajin ngaji tapi tidak mengikuti kebaikan. Makanya Allah mengatakan fayattabi'una ahsana. Mereka ikuti. Jangan salah teman-teman, ikuti kebaikan itu. Nah, ini unsur yang kedua, ya, amalan akal. Jadi soleh itu ada unsurnya. Satu, ada amalan kolbu. Kolbu kita kudu salim. Yang kedua, ada amalan akal. Kita kudu berilmu, ya. Anda bisa lihat juga di dalam surat Muhammad ayat 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Itu juga perintah untuk belajar. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita ini kalau ingin soleh, satu, bersihkan hati, dua, hiasi akal kita dengan ilmu. Tapi bukan hanya science just for science, hanya sekedar ilmu untuk ilmu. Fayattabi'una ahsana. Ikuti, ya, ajaran-ajaran kebaikan itu. Nah, ini unsur yang kedua, amalan akal. Nah, yang ketiga baru amalan jasa. Jadi unsur soleh itu amalan kolbiyah, amalan hati. Yang kedua amalan akal. Yang ketiga amalan jasad. Jadi jasad itu nomor 3. Nanti akan kelihatan tahajudnya gimana, saum Senin Kamisnya gimana. Kalau basicnya benar, dari hati yang bersih, dari ilmu, maka insya Allah kesolehannya itu utuh, ya. Nah, coba Anda lihat tentang unsur yang ketiga, amalan fisik, itu di surat Al-Mulk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kamu akan diuji. Siapa di antara kamu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, baru ya, kita akan beramal terbaik ketika unsur pertama terpenuhi, qalbun salim. Unsur kedua terpenuhi, ilmu. Nah, baru yang ketiga, ahsanu amala akan tercapai, amal soleh terbaik. Begitu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Anda pun bisa lihat, sahabat-sahabat, di surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77, surat ke-28 ayat 77. Coba dicek di situ ya. Nah, apa firman Allah di situ? Surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard, ya, wala tabghil fasada fil ard. Sahabat-sahabat, coba Anda lihat di situ. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat, dan kamu tidak perlu melupakan dunia. Jadi ayat ini, orang soleh itu dia dalam amalnya tawazun, seimbang. Kalau Allah berikan kepada dia dunia, dia gunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Tapi dia sendiri tidak melupakan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Nah, ini kunci. Orang yang soleh itu dia berbuat baik. Ya, bukan hanya dia dekat dengan Allah, tapi dia pun berbuat baik kepada orang lain. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, baru ini akan kelihatan, sahabat-sahabat tercinta, kesolehan yang sesungguhnya. Bagaimana kesolehan yang sesungguhnya? Ketika Allah memberikan dunia, dia gunakan dunia untuk akhirat. Tapi dia pun menikmati dunia. Itu hidup yang tawazun, yang berkeseimbangan. Terus apa? Dan dia selalu berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Dan jangan kamu membuat kerusakan. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini dikuatkan lagi di ayat 84-nya Al-Qasas. Ya, coba sahabat-sahabat lihat. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, itu kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau kita jujur, kebaikan untuk diri kita. Kita dermawan, kebaikan untuk diri kita. Kita ramah, kebaikan untuk diri kita. Sok, Anda sebut kebaikan apa? Untuk kita. Ya. Saya disiplin dalam bekerja bukan untuk perusahaan, untuk kebaikan saya. Minimal saya punya report, punya reputasi bagus. Gitu. Ya. Coba sahabat sebutkan kebaikan apa yang Anda lakukan untuk Anda. Wa man jaa'a bil hasanati. Siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu khairum minha. Itu baik untuknya. Jadi ketika kita jujur, bukan untuk orang, untuk diri kita. Ya nggak sih? Ketika kita disiplin, bukan untuk orang, untuk diri kita. Ketika kita selalu bersih-bersih diri, menjaga kebersihan, bukan untuk orang, untuk diri kita. Ini rumus yang sangat indah. Jadi soleh itu bukan untuk orang lain ujung-ujungnya. Ya untuk diri kita. Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yudzal ladzina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Dan kalau orang itu berbuat buruk, orang tidak akan diberi balasan kecuali atas keburukan yang pernah dia lakukan. Sungguh indah ajaran agama itu. Sungguh indah. Kalau kita faham unsur-unsurnya. Ya, kita faham unsur-unsurnya. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tidak mungkin kesolehan terjadi kecuali 3 unsur itu terpenuhi. 1, amalan qalbiyah. Qalbunya harus bersih.
Yang kedua harus dasarnya ilmu. Al-ilmu qoblal amal, berilmu sebelum beramal. Dan yang ketiga, ketika basicnya qalbun salim, hati yang bersih, basicnya ilmu, maka lahir amalan fisik soleh yang sesungguhnya. Nah, sekarang sudah terjawab bahwa ternyata kalau ada orang yang rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis, tapi tidak dermawan, tapi masih suka ngegosip, ini ada something wrong di unsur kesolehannya, gitu. Berarti unsur kesolehannya bermasalah. Dia cuma melihat soleh itu dari sisi lahiriah fisik. Padahal soleh itu harus 3 unsur di dalamnya ada. Qalbun salim, hati yang bersih, yang sehat, ya. Kemudian harus atas dasar ilmu amalnya, ala ilmu qoblal amal. Dan baru yang ketiga adalah in ahsantum li anfusikum. Beramallah yang lahiriah, yang terukur, yang terlihat, dan kebaikannya itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Nah, sahabat tercinta, itulah unsur-unsur kesolehan. Fahami unsur-unsur kesolehan ini, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang soleh secara paripurna. Ya, itu sahabat tercinta yang bisa kita bahas di Majelis Percikan Iman Online. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang sedang sakit oleh Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan. Bagi kita yang sehat, semoga kita bisa menjaga amanah kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, ya. Ikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Semua harus bertanggung jawab dengan hal ini supaya ujian ini cepat selesai. Dan saya sangat setuju, lebih baik kita tidak pulang mudik dulu. Kenapa? Dikhawatirkan itu semakin menyebarkan virus. Jadi kita sama-sama menahan diri. Ini semua untuk kemaslahatan diri kita. Ini bagian dari amal soleh kita. Ya, insya Allah besok pagi kita bertemu di Percikan Iman pagi jam 5:15 sampai jam 6. Sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah melindungi kita. Dan insya Allah Allah menakdirkan kita bertemu lagi secara offline, bertemu di masjid, di majelis taklim, ya. Yuk kita berjuang semuanya menghadapi ujian ini. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.